Dan yang kedua khusus kepada keluarga di tanggal 26 ya, Rajab. Biasa kita Isra wal Mi'raj. Selayaknya bagi seorang mukmin, kita harus tahu dari khilafiyah tentang yang harus kita amalkan ya dalam peristiwa tentang keberkahan bulan Rajab. Jangan sampai kita terlewatkan yang inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi yawma khalaqas samawati wal ardh minhatun hurum. Allah telah menciptakan bulan berkatan itu, dan di antara bulan ini ada wa'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Bulan yang Allah haramkan, ternyata orang tadi malah menzalimi diri sendiri, menyia-nyiakan saat-saat atau waktu-waktu yang Allah muliakan ini. Maka pahala-pahala tentunya akan dilipat gandakan, dan tentunya dosa-dosa pun, kezaliman pun akan dilipat gandakan dosanya, karena kita kehilangan keberkahan di bulan Rajab tersebut. Ini yang pertama. Sehingga walaupun hadisnya saya lihat nilainya dhaif ya, tetapi ada keterangan boleh mengamalkan sebagai fadhailul a'mal tentang doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami. Apa namanya berkah? Berkah itu artinya adalah kasratul khairi wa ziyadatuhu, banyaknya kebaikan dan terus bertambah. Ini yang kita minta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ini adalah bulan-bulannya Quran ya, di mana para salafus saleh telah mencontohkan mereka warming up-nya itu, pemanasan Ramadannya itu kapan? 6 bulan minha. Kalau kita sudah 2 bulan minha nyantai baik. Bahkan sekarang sudah 1 bulan ya, kurang lebih ya sekitar 34 hari lagi persiapan Ramadan. Nah, kira-kira persiapannya apa? Belum nampak gitu. Masjid biasa saja, rumahnya biasa saja, apalagi isi hatinya. Nah, jangan sampai Ramadannya berlalu begitu saja. Dari sekarang, maka 2 bulan dipersiapkan untuk apa? Memohon kepada Allah dengan keberkahan-keberkahan selama Rajab dan Sya'bannya. Kalau bisa khatam berkali-kali Quran, Ramadannya sudah terlatih, sedekahnya pada Ramadan sudah terlatih, sholatnya. Peristiwa ini terjadi pada Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana di tahun itu baginda Rasulullah SAW kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai, yang selama ini mensokong ya, mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Siapa saja? Yang pertama, pamannya dulu, Abu Thalib ya, walaupun ujungnya tidak mengimani dakwahnya Rasulullah, tapi beliau secara moral, secara non moral pun mendukung dakwah dari sepupunya ini. Luar biasa. Ini orang kafir dukung Pak ya, luar biasa nih. Pamannya ini tidak beriman tapi mendukung, melindungi, mensupport gitu kan ya, dakwah sepupunya ini ya. Kira-kira Rasulullah berhasil enggak mendakwai pamannya? Berhasil enggak Bu? Berhasil enggak Pak? Berhasil Pak, berhasil ya. Makanya kalau lihat hasil itu jangan lihat ujung di kebiasaan ya. Kebiasaan kita lihat ujung, ya kan ujungnya nggak berislam memang, tapi apakah berhasil dakwah Rasulullah? Berhasil. Buktinya para Rasul tidak diam ya. Nabi Nuh berhasil nggak mendakwai anaknya? Berhasil nggak? Berhasil. Jangan lihat ujung ya, tapi apa proses. Begitupun Bapak Ibu di sini, ketika berdakwah, ngajak gitu kan ya,
Jangan lihat ujungnya. Walaupun ujungnya enggak sesuai yang kita harapkan, tapi proses yang kita lalui ini yang dinilai Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Tugas kita apa? Menyampaikan. Terserah responnya apa. Mau dimaki, mau dihina, mau diapresiasi, terserah. Yang penting apa? Kita sudah ngajak, kita sudah dakwah, kita sudah menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagh. Rasulullah sering menyampaikan ke pamannya itu, ya. Begitupun Nabi Nuh sering menyampaikan pada anaknya itu. Sampai di ujung hayatnya pamannya itu Rasulullah berada di sampingnya, ya kan? Tapi itulah takdir. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau semua tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang sangat engkau cintai. Akulah, kata Allah, yang berhak, memiliki hak veto untuk menentukan siapa sajakah yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Nabi Nuh, ya, ketika air bah itu terus naik, terus tinggi, apakah diam? Tidak. Apa ujung kalimat Nabi Nuh kepada anaknya? Ya bunai irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik bersama kami, bersama kita di sini. Tapi jawaban anaknya apa? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak, saya mau naik gunung aja deh. Ya, untuk melindungi diri dari air bah ini. Ternyata itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Amrul Huzan, di mana di tahun tersebut pamannya yang selama ini mensokong mendukung dakwah Allah diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam keadaan tidak mengimani risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah kehilangan sosok seorang siapa? Istri tercinta, Khadijah. Nah, ini para ibu-ibu. Ya, saya doakan mudah-mudahan ini sifat-sifat atau karakter Khadijah ini ada dalam ibu-ibu. Begitupun para suami di sini, karakter Rasulullahnya jangan sampai minta kepada istri seperti Khadijah, tapi dirinya tidak mau seperti Rasulullah. Dan ini tentunya psikis, ya, kejiwaan Rasulullah goncang tinggal oleh orang-orang tercinta, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Sedihnya kira-kira Pak? Sedih ya Pak ya? Nah, Pak Haji Yaman baru berapa bulan Pak? Kejadian Isra dan Mi'raj ini sebagai apa? Hiburan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka saya sarankan kepada para suami di sini, ketika ada istrinya yang sedang dalam keadaan duka, maka hibur. Dalam keadaan duka, maka saling menghibur. Sebagaimana Allah menghibur utusannya Rasulullah dengan mengisra dan memi'rajkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj ini adalah suatu kejadian yang tidak bisa dijamah dengan logika akal manusia. Gampangnya gini Pak Ibu, bagaimana mengajarkan Isra Mi'raj kepada anak-anak. Kemarin saya ngisi di lembaga tahfidz, namanya Istiqomah, yang saya bina di Jakarta Sampurna. Anak-anak kecil, ya. Gimana cerita Isra Mi'raj ke anak-anak, ya kan? Ya nggak mungkin Ustaz, masa bisa Rasulullah, ya, jalan di malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, bolak-balik ke langit lagi kan? Logika anak kira-kira bisa nggak menerjemahkan itu? Nggak bisa kan? Ini gimana caranya? Saya cerita gini, ya, ceritanya fiktif ya, cerita fiktif. Saya analogi seperti ini. Kalau seandainya saya berangkat ke Ciamis, ya, kejauhan lah, ke Bogor, ya, ke Bogor, berapa jam Pak? Berangkat Bogor? 1 jam ya, kurang lebih ya. Saya berangkat ke Bogor, kemudian saya pakai jaket ini. Nggak ketahuan di jaket ini ada semut Pak. Ya, ikut di jaket ini. Ke Bogor jam 9 saya berangkat, nyampe jam 10. Urusan mungkin setengah jam kira-kira, setengah 11 saya berangkat lagi, nyampe sini setengah 12, ya, jam 12. Semut yang tadi keluar,
dan kembali ke kaumnya. Ceritalah semut itu, wahai sahabat-sahabatku, saya barusan ke Bogor dan sekarang baik lagi. Kata temannya, jam berapa ke Bogor berangkat? Jam 9. Wah, nggak mungkin lah. Masa ente semut gitu kan ya, ke Bogor jam 9, setengah 12 sudah baik lagi. Masuk akal nggak dalam logika semut? Nggak masuk akal kan? Nah, begitulah Isra Mi'raj. Kalau pakai logika manusia, saat itu juga yang percaya hanya satu, Abu Bakar. Yang lainnya apa? Mengingkarinya. Muhammad ini pembohong, pendusta, orang gila. Karena apa? Nggak masuk akal. Mana ada cerita perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa? Berapa jaraknya Pak? Ada yang tahu? Berapa kilometer? 1.500 kilometer. Dari sini kemana Pak? Kalau Jawa berapa? Saya kemarin ke Magetan full tol dari Pondok Gede sampai ke Ngawi 12 jam. Nggak tahu berapa kilo tuh Pak? 2 kali berhenti gitu kan ya, 12 jam. Itu berapa kilo tuh? Nah ini Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Pertama, prinsipnya adalah sucikan Allah. Karena Allah berkuasa, sangat mudah sekali bagi Allah. Sebagaimana tadi semut terbawa oleh seorang manusia tadi berangkat ke Bogor bolak-balik hanya dalam hitungan 2 atau 3 jam. Bagi Allah memperjalankan hambanya itu sangat mudah sekali. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan. Ini bukan jalan sendiri, beda ya. Jadi bukan sara yasri, tapi asra yusri, diperjalankan. Jadi Rasulullah ini maf'ul, jadi objek, bukan jadi subjek, bukan yang berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh siapa? Oleh Allah yang Maha Suci itu. Ya. Dan yang kedua dengan kalian bi'abdihi lagi. Ya, ini kan sesuatu kehormatan. Ya, bi'abdihi disebutkan hambanya, jelas sekali. Ini kalau kita bilang hamba Allah biasa aja ya, biasa aja. Tapi kalau sudah Allah yang mengatakan hamba Allah, Muhammad hamba Allah, ini sesuatu keistimewaan. Nah, disinilah logika manusia ya akan terpental kalau kita pakai pola pikir kita. Tapi kalau sudah mengimani akan qudrah ilahiyah, maka sesuatu yang terjadi, maka terjadilah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, saat dalam keadaan kesedihan, maka semua dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak 1.500 kurang lebih kilometer ya, dalam waktu yang singkat, luar biasa. Di Masjid Aqsa beliau tautkan kendaraannya ya, namanya apa kendaraannya? Al-Buraq ya, nggak usah digambarkan, walaupun digambarkan di hadisnya itu ya, besarnya di antara keledai bainal khimar wal bighal, antara keledai dan bighal. Bighal itu kawinan kuda dan keledai, jadi sedang di itu ya, al-bighal. Wallahu a'lam bishawab, berwarna putih di hadis disebutkan. Namun di sini kecepatannya itu sejauh mata memandang ya, disebutkan sejauh mata memandang. Ini nggak bisa dijamah oleh akal manusia. Setelah sampai di Masjid Aqsa, beliau tautkan kendaraannya di tempat yang sekarang menjadi ratapan orang Yahudi ya, di sana ya sejarahnya itu. Ini mohon maaf saya tidak bisa cerita panjang lebar karena saya belum ke sana, hanya katanya. Mudah-mudahan ini kalau ada jamaah yang sudah pernah ke Masjid Aqsa bisa sampaikan secara fisik kata-kata tersebut ya. Saya pribadi belum takdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sholat 2 rakaat di masjid tersebut dan mengimami para nabi saat itu. Luar biasa ya. Di sana ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Mereka bermakmum kepada
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan agama atau ajaran yang disebarkan para nabi ini adalah sama. Itu apa? Agama tauhid dengan syariat yang berbeda. Namun secara akidah itu ada satu kesamaan, yaitu mendakwahkan la ilaha illallah. Syariatnya tentunya disesuaikan dengan zaman di mana nabi-nabi tersebut diutus. Syariat Nabi Ibrahim ada tersendiri, syariat Nabi Musa ada tersendiri, syariat Nabi Isa ada tersendiri, dan disempurnakan syariat tersebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Masjidil Haram kemudian dilanjutkan Mi'raj. Di sini puncaknya, ya, dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha, ya. Itu melewati 7 lapisan langit, dan di sana ada namanya Baitul Ma'mur, ya, baru, ya, nyampe di Sidratul Muntaha. Diabadikan di surah An-Najm. Ini saya buka surah An-Najm, ya. Kalau Isra itu di surah Al-Isra, kalau Mi'rajnya Allah abadikan di surah An-Najm. Dari ayat 12, ya, sampai ayat 18. Ini tentang peristiwa Mi'rajnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini 2 surat yang menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf saya tidak menjelaskan dengan detail peristiwanya, langsung kepada hikmah dibalik peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Apa hikmahnya? Setiap perjalanan tentu kepulangannya senantiasa membawa oleh-oleh. Kira-kira Bu, kalau si bapak keluar kota pulang dari perjalanan enggak bawa oleh-oleh, gimana ekspresi Ibu? Bahagia atau cemberut? Bahagia, alhamdulillah. Bahagia Bu ya, enggak cemberut ya. Sebaliknya ya. Ya, begitupun lumrah. Ya, kalau Bapak Ibu di sini ya jalan-jalan ke Palembang pulang bawa pempek gitu kan ya. Jalan-jalan ke Garut pulang bawa enggak bawa domba. Domba Garut dodol aja ya. Kalau domba Isra Mi'raj, maka pulang pun membawa oleh-oleh berupa apa? Perintah untuk mendirikan sholat. Baik, di sini puncaknya. Sampai Rasul mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Ya, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Apa tuh mi'raj? Mi'raj itu adalah naiknya seorang beriman secara ruh. Ada media komunikasi antara ruh kita dengan Allah Sang Pencipta, itu bisa dirasakan dengan media atau dengan wasilah sholat-sholat yang didirikan. Nah, maka penting di sini bagaimana kita bisa betah dalam sholatnya, ya. Bagaimana kita bisa menikmati sholat-sholatnya. Yang pertama, rasakan ayatnya. Yang Allah perintahkan itu bukan mengerjakan sholat, tapi apa? Mendirikan sholat. Apa bedanya mengerjakan dan mendirikan sholat? Bedanya apa Bu? Pak? Kalimatnya. Ya, tulisannya beda katanya, betul. Baik, secara aplikatif, orang yang mengerjakan sholat ini sebatas melepaskan kewajiban. Coba saya tanya di sini, Bapak Ibu sudah menjadikan apa sholat ini? Apakah masih dalam keadaan terpaksa? Ya, nah, karena ada levelingnya. Ini di level mana kita ini? Yang pertama, bicara masalah sholat, ada level paksaan. Bagi siapa?
bagi anak-anak yang belum balik. Ya tolong Pak, paksa, ajarkan. Bahkan Rasulullah mengajarkan, ya, alimu auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wa dribuhum wa hum abna'u asyrin. Ajari anak-anakmu sholat sampai usia 7 tahun. Tapi jangan nunggu 7 tahun Bu, Pak. Dari usia dirinya terus kenalkan, ajak ke masjid, biasakan mereka, ajarkan mereka, ya. Wa dribuhum. Ini adik-adik yang hadir di sini jangan salah ini ya, salah pemikiran bahwasanya ketika orang tua memukul itu perintah Rasulullah. Wadribuhum, dan pukul mereka di usia 10 tahun kalau mereka tidak mengerjakan sholat. Dan saya pernah ngalaminnya Pak. Ya, saat itu saya laki-lakinya ada 4 orang dan 2 orang kakak saya ini pemain bola dan saya supporter intinya ya, karena kakak saya yang main sampai lewat sholat asar, ya, pulang ke rumah karena mulainya jam 2:30, pulang ke rumah jam 5:30 mau maghrib. Ditanya sama bapak saya, udah sholat belum? Ya jawabannya jujur belum. Maka melayanglah rotan. Dan itu saya merasakannya. Waktu saat itu mungkin saya lihat bapak saya ini kejam, marah. Tapi hari ini, masya Allah, ayah saya melaksanakan hadis itu. Wadribuhum, pukul mereka kalau tidak taat. Di sinilah level paksa. Ini saya tanya Pak Ibu, sholatnya sampai sekarang masih dipaksa nggak? Kalau masih ada yang merasa dipaksa berarti belum balik. Baik. Jadi untuk anak-anak, ya untuk adik-adik di sini, ibu-ibu dan bapak, paksa anaknya, paksa cucunya, ya. Ustaz, kan ada ayatnya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini jangan salah ayat. Ayat tersebut untuk siapa? Untuk non muslim. Jangan paksain mereka masuk ke Islam, jangan paksain. Tapi kalau sudah masuk Islam, dipaksa, betul nggak Pak? Dipaksa sholat, dipaksa untuk aurat, dipaksa apa lagi? Zakatnya puas dipaksa. Karena apa? Ada aturannya. Ini yang pertama. Yang kedua, levelnya naik lagi, yaitu apa? Sudah level wajib. Kapan ini? Kalau sudah masuk usia balik. Bapak Ibu sudah balik semuanya? Alhamdulillah, sudah lewat baliknya ya, atau balik yang kedua nih ya, atau balik yang ketiga di fasenya. Nah ini bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah masuk usia balik, maka Bapak Ibu tolong cek anaknya, tolong cek cucunya sudah balik belum. Yang perempuan tandanya apa? Keluar darah haid. Yang laki-laki tandanya apa? Sudah mimpi basah. Jangan malu, jangan risih. Harus curiga ketika kamar anak dikunci. Harus curiga. Kalau boleh, saya ada pengalaman waktu saya ke Medan dan saya nginap di rumah warga. Di kamarnya itu, pintu kamar anaknya, saya tidur di kamar anaknya, itu tidak ada kunci. Nggak ada kunci. Luar biasa dari orang tua ini. Biar apa? Gampang ngeceknya Pak. Nah, harus curiga Bapak Ibu. Kalau sudah anak kita dikunci di kamar, ngapain? Dengan handphone dan paket yang sudah seperti itu. Ini kalau sudah balik, maka kalau cek. Kenapa? Karena syariat mengatakan al-wajib ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Wahai orang tua, sampaikan anak-anak kita, kalau sudah masuk usia balik, maka semua ibadah menjadi apa? Wajib. Dan yang namanya wajib adalah prinsipnya atau kaidahnya dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, jadi sampaikan ke anak-anak, ini sudah ada pahala dan dosa, baik itu sholatnya, puasanya, nutup auratnya. Tolong sampaikan. Kalau sudah balik, ini hati-hati. Orang tua yang masih membiarkan, yang mendiamkan, yang tidak memberi peringatan kepada anak-anak yang sudah balik, maka dosa akan ditanggung siapa? Orang tuanya. Anaknya nanti protes, ya Allah, orang tua saya rajin ke masjid, rajin jamaah, rajin ke majelis taklim, tapi nggak pernah ngajarin saya sholat, nggak pernah ngajarin saya tentang aurat dan sebagainya. Ini yang dosa siapa?
orang tua. Nah, maka alimu, ajarkan anak-anak kita, kenalkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini fase kedua, sholat menjadi kewajiban ketika masuk usia balik. Nah, kalau Bapak Ibu yang masih merasa sholatnya wajib, berarti baru balik. Baik, jadi bukan level itu. Nah, pada level ketiga, ini rata-rata level 3 katanya. Apa itu? Sholat menjadi kebutuhan. Betul gak Pak? Ini pasti Bapak Ibu merasakan itu. Sudah butuh sholatnya itu. Peristiwa sebagai orang, ya. Kalau kita lihat peristiwa itu, yang pertama kali Allah perintahkan berapa kali Bu dalam sehari? 50 kali. Kira-kira sampai detik ini kalau Ibu Bapak hitung, ada nggak 50 kali sholat kita? Ada. Coba bareng saya iseng-iseng gitu, ya. Dari subuh aja. Pertama tahiyat masjid, kedua qobliyah subuh, ketiga sholat subuhnya, keempat syuruk. Udah berapa? 8 rakaat. Coba hitung ya, 8. Itu ris. Zuhur, ya. Tahiyatul masjid, qobliyah 4 rakaat zuhur, kemudian 2 ba'diyah. Udah berapa? 10. Kalau mau 12 zuhur itu, ya. Qobliyah atau ba'diyahnya 4 rakaat. Ini 10 aja dulu. Oke, udah berapa tuh? 18. Masuk asar, tahiyatul masjid dan asarnya 6. Berapa? 24. Itu ya Bu ya. Masuk maghrib, tahiyat masjid, maghrib 3, 5, ba'diyahnya 2, 7. Jadi berapa Bu? Oke. Masuk isya, ya. Tahiyat masjid, isyanya 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Jadi berapa? 8. Total berapa Bu? 39. Lengkapi dengan tahajud 11 rakaat. Allah Akbar. Udah pas 50. Belum duhanya, belum hajatnya, belum mutlaknya. Ini yang Rasul, yang Allah perintahkan, udah lebih dari 50 kita kerjakan. Tapi yang diwajibkan hanya 5 waktu. Ya, ini kan ngingetin yang nggak punya jam, bersyukur itu ada azan. Gimana ceritanya kalau azannya belum menjadi kecil, Pak? Apalagi sampai dengan anjing ya, naudzubillah, gitu kan ya. Ini kan, ya orang non muslim juga diingatkan. Kalau subuh waktunya bangun, biar nggak kesiangan masuk kantor. Zuhur kan udah pernah tuh kan, ya rentannya lumayan tuh dari subuh ke zuhur itu. Karena apa? Itu waktu-waktu sibuk, ya. Makanya nggak Allah wajibkan ke sholat itu. Nggak ada sholat di antara jam pada subuh dengan maghrib kecuali sholat duha yang disunahkan, ya kan? Saking sibuknya, tapi sudah pernah kan ya, maka ademin lagi dengan sholatnya. Wudhu, sholat itu adem lagi tuh. Itu jam apa tuh kalau siang? Jam makan, jam istirahat. Kerja lagi tuh sampai asar. Nggak usah lama-lama karena sudah error itu, udah hang gitu otak kita itu. Ademin lagi tuh, ya, frekuensi otaknya itu dengan sholat asar. Jadi asar ini waktu apa? Waktu pulang, gitu kan ya. Nyampe maghrib, ya. Waktu apa maghrib nih? Makan malam, ya kan? Isya, maunya apa? Udah selesai itu, tinggal istirahat. Ini luar biasa ya. Nah ini kebutuhan. Sholat adalah kebutuhan rohani dan jasad kita, ya, luar biasa kebutuhan. Tapi kalau bisa levelnya dinaikin lagi, yang keempat, tidak hanya sebatas need atau kebutuhan, tapi sholat sebagai apa? Sebuah cinta, kecintaan, mahabbatul abdi bi rabbi. Nah, untuk bisa membangun rasa cinta ini, tidak hanya butuh ini, rasa cinta ini kita bangun. Bagaimana caranya? Coba kita lihat bagaimana motivasi Rasulullah dalam menjelaskan tentang fadhailus shalah, tentang fadilah keutamaan sholat yang benar-benar didirikan oleh kita. Yang pertama, fadilahnya, kalau kita lihat, sholat itu ibadah yang mengumpulkan semua ibadah. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Itu semua terkumpul Pak dalam sholat. Coba cek. Yang pertama rukun Islam apa? Di sholat baca syahadat nggak? Kapan bacanya? Ketika tahiyat. Rukun kedua sholat sedang kita kerjakan, betul kan? Yang ketiga zakat.
Zakat itu apa artinya? Membersihkan. Salat itu membersihkan apa? Jiwa, betul ya? Oke. Yang keempat apa? Puasa. Lagi salat puasa? Puasa. Lagi salat makan minum batal apa salatnya? Batal. Kecuali kalau tawaf ya. Kalau tawaf boleh minum, boleh makan, ya. Dan boleh apa? Kalau berhadas ya harus wudu lagi, tawafnya lanjutin lagi. Batal tawafnya kalau berhadas. Nah, ini ketika sholat nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu puasanya kita dalam sholat. Yang kelima haji. Dengan cara apa? Kiblat, menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat. Ini rukun Islam terkumpul dalam ibadah sholat. Ini luar biasa keutamaannya. Ini nggak ada hadisnya. Ya, saya dapatkan dari ceramah seorang syekh di satu khutbah Jumat saat itu. Saya lupa lagi. Ya. Yang kedua, sholat itu adalah penentu ibadah yang lain. Bapak ibu rajin sedekah, rajin ngaji, rajin majlis ta'lim, rajin apalagi, pokoknya rajin ibadah itu. Tapi kalau sholatnya rusak, mohon maaf, tidak akan ada nilainya. Haji umroh nol, sedekah nol, baca Quran nol, semuanya nol, nggak ada nilainya kalau nggak ada sholat. Tapi kalau ada sholat, angka 1 di awal, ada nilainya nggak nol tadi, bernilai jadinya. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah apa? Salatnya. Bukan haji umrohnya, bukan sedekahnya, bukan tilawahnya, bukan apa, salatnya dulu. Penentuan ini. Idza saluha sa'irul amal kulluh. Wa idza fasada sa'irul amal kulluh. Kalau sholatnya benar, maka ibadah lainnya benar. Ya, ini hadisnya. Tapi kalau sholatnya rusak, maka ibadah yang lainnya rusak. Nah, maka mohon perhatikan, Isra Mi'raj itu sholat kita ini perbaiki. Sudah benar belum? Ya, syarat rukunnya ulangi lagi itu, ilmunya, kaifiahnya, gitu kan ya. Dan tentunya dampak dari sholat tadi. Baik, ini yang kedua. Sholat sebagai apa? Penentu ibadah-ibadah yang lain. Jangan sampai ya rajin sedekahnya ini ternodai atau terhapus karena sholat yang tidak benar. Baik, ini fadilah yang kedua. Yang ketiga, sholat itu sebagai penggugur dosa. Ya, coba angkat tangan yang merasa tidak punya dosa. Ada yang belakang itu belum balik gitu. Ya, betul, nggak punya dosa ya belum balik gitu. Ya. Atau bapak ibu merasa dosanya sedikit, ada di sini? Nggak ada juga. Atau yang merasa dosanya imbang sama amal solehnya, ada di sini? Nggak ada. Jadi gimana kita nih? Ada Pak. Masya Allah, termasuk saya juga Pak Jin ya. Ya, kita sama-sama i'tiraf ya, mengaku kepada Allah begitu banyak dosa-dosa kita. Hari ini saja dari bangun pagi tadi sampai detik ini kira-kira mana yang banyak dosanya apa amal solehnya, gitu ya? Ya, dosa matanya, ya dosa jari jemarinya, baru bangun jadi jemarinya udah buka yang nggak jelas, gitu kan ya? WhatsAppnya, Facebooknya, Instagramnya, zikirnya di awal. Padahal di waktu itu harusnya apa? Zikir istighfar, gitu kan ya? Yang dibuka malah Facebooknya, yang dibuka kalau bapak ibu kayaknya nggak Facebookan ya. Ada juga ya, ini sia-sia sekali gitu kan ya. Nah, maka di sini ya, sholat sebagai apa? Penggugur dosa. Ya, dalam hadis Rasul mengatakan, innal 'abda idza qama ila shalah utiya bi dhunubihi ala ra'sihi wa afiqaihi. Seorang hamba itu ketika dia berdiri untuk sholat, Allahu Akbar, ketika berdiri mengatakannya, utiya bi dhunubihi, didatangkan dengan semua dosa-dosanya. Allahu Akbar. Dikatakan di hadis tersebut, utiya bi dhunubihi, didatangkan dengan dosa-dosanya seluruhnya, dari mulai dia balik sampai detik itu alat tumpuk dosa-dosanya. Ala ra'sihi wa atiqaihi, tumpuk di atas kepala dan dua pundaknya. Kira-kira sanggup nggak Pak? Kalau seandainya dosa kita ini berbentuk wujud apa ya? Kotak inilah, ya. Berapa kotak kira-kira Pak di tubuh dan kepala kita ini?
Bu, berapa kotak Bu kira-kira Bu? Dosa lisan, dosa apa? Atau di dua pundak kita nih. Di hadis disebutkan kepala dan dua pundak. Bayangkan kalau dosa tadi berupa kotak ini. Berapa kotak yang akan ditumpuk oleh Allah SWT? Ini ringan kotaknya nih. Belum kalau seberat, kalau kotak ini misalkannya beratnya 10 kilo. Kira-kira kita bisa nanggung nggak? Ya, Allahu Akbar. Rasul mengatakan di hadis yang berikutnya, dilanjutin ya redaksinya, jangan dipotong. Fakullama raka'a wasajad. Tapi ketika hamba yang berdiri tadi, yang Allah tumpuk dosa-dosa di atas kepala dan pundak itu, kullama raka'a wasajad tasaqatat anhu. Setiap dia ruku dan sujud, maka dosa-dosa itu tadi berjatuhan seiring ruku dan sujudnya. Allahu Akbar. Ini Isra Mi'raj ini. Ya, ini Isra Mi'raj ini. Harus seperti itu. Jadi merasakan sholat tadi bukan hanya batas kewajiban, tapi kebutuhan bahkan kecintaan kita. Karena apa? Media pengukur dosa. Ya, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Ya, kita tahu kita ini banyak dosanya. Rasul mengatakan kullu bani adam khata'. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, pasti. Walaupun dia secara ustaz atau apa, pasti pernah berkesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik pelaku dosa adalah yang segera bertaubat dengan cara sholat tadi itu. Nah, coba. Maka Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah berkomentar dalam hadis tersebut, kalau kau demikian, maka perpanjang ruku'mu, perpanjang sujudmu sebanyak dosa-dosamu. Kalau kita merasa begitu banyak dosa-dosa kita, maka durasi sujudnya atau rukunya perpanjang, karena saat itu sedang ada pengguguran dosa-dosa. Allahu Akbar. Jadi nikmat sholatnya itu. Apalagi kalau ada sholat gerhana, saya suka sekali Pak. Ya, kalau sholat gerhana kan panjang rukunya ya, selama qiyamnya. Kalau imamnya qiyamnya itu baca ya surah An-Naba aja 40 ayat. Ya selama itu juga rukunya, selama itu juga sujudnya. Ya kalau imamnya 1 juz, ya selama 1 juz juga. Kira-kira sanggup nggak Pak? Ruku selama 1 juz. Coba ya sujud selama 1 juz kira-kira. Luar biasa itu. Ya secara kesehatan itu menyiapkan. Karena otak kita ini ada celah-celah yang kita nggak bisa mentransfer darah, gitu kan ya, atau saluran darah itu. Dengan posisi sujud itu posisi terbaik. Ya, perempuan yang sedang hamil sunsah, gitu kan ya, obatnya apa? Yang banyak sujud, gitu kan ya, luar biasa. Jadi gerakan-gerakan otak ini bukan sekedar gerakan, tapi di sana ada nilai-nilai ta'abbud, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, mohon maaf, tentang fadilah sholat tadi sebagai apa? Penggugur dosa-dosa kita. Sebanyak apapun, sebesar apapun, sebut nama Allah, Ya Ghafir, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, ya, Ya Ghafir, wahai Allah yang Maha Mengampuni. Ini mungkin bagi Bapak Ibu yang merasa dosanya sedikit, cukup menyebut nama Allah Al-Ghafir, yang Maha Mengampuni. Tapi bagi Bapak Ibu dan kita yang merasa begitu banyak dosanya, sebut nama Allah Al-Ghaffar. Apa makna Ghaffar? Yang sering mengampuni. Kenapa ada nama Allah Al-Ghaffar? Karena di sana ada hamba-hamba yang sering berbuat dosa. Allah siap dengan namanya Al-Ghaffar, yang sering mengampuni karena banyak hamba yang sering berbuat dosa. Dan tidak hanya itu, bagi yang merasa, mohon maaf, termasuk saya mungkin, yang berbuat dosa tidak hanya sering, bahkan besar dosanya itu. Mungkin pernah ke dukun, pernah ke paranormal, pernah pasang susu, pernah pasang jimat-jimat, pernah berbuat syirik dan sebagainya. Besar dosanya. Tidak hanya sering, besar dosanya. Dan hari ini dengan hidayah, sebut nama Al-Ghafur. Apa maknanya? Allah yang Maha tidak bosan mengampuni sebesar apapun dosa hamba-hambanya itu. Allahu Akbar. Ya Ghafir, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Lagi-lagi, Ya Ghafir, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Sebut nama itu. Ya, kalau kita merasa begitu banyak dosa-dosa kita dan besar pula dosanya itu, dengan sholat
berguguran. Allahu Akbar. Berarti berapa kali itu digugurkan? 50 kali ya, dengan ritual tadi. Ya, luar biasa. Baik. Kemudian fadilah yang keempat, sholat sebagai pembersih. Pembersih, ya. Ibu, bapak, mohon maaf, kalau sehari berapa kali mandi di sini? Atau belum pada mandi sekarang? Udah mandi belum, Bu? Ada yang sudah, ada yang belum, ya Pak ya? Ngakulah, gitu kan ya. Baik, saya berapa kali di sini? Biasanya 2 kali ya, 2 kali. Coba, ada nggak yang biasa mandi 5 kali di sini? Ya, ada nggak yang 5 kali mandi? Kayaknya udah ngalamin ya, waktu pengantin baru ya. Setiap mau sholat mandi katanya. Baik, jadi bayangkan kalau ada di antara kita, Rasul menggambarkan bagaimana kiranya kalau seandainya kata Rasulullah di depan rumah kita ada sungai ya, yang mengalir dan kita mandi di sungai tadi 5 kali sehari. Rasul nanya, apakah hal ia bukan danas? Kata Rasul, apakah ada kotoran yang nempel di tubuh tersebut kalau kita mandi 5 kali sehari? Sahabat mengatakan, enggak ya Rasul. Begitulah sholat. Allahu Akbar. Pembersih. Tidak hanya jiwanya dibersihkan, fisiknya pun dengan wudunya, dengan sholatnya tadi Allah bersihkan dari kotoran-kotoran yang sering hasad, yang sering dengki, yang sering buruk sangka. Bersihkan dengan ritual ibadah sholat. Allahu Akbar. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, sholat ini sebagai penenang. Sebagai apa? Penenang. Di surah apa ya? Apalagi saya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin. Manusia itu diciptakan karena keluh kesah. Ya, keluh kesah, gelisah. Illal musallin kata Allah. Kecuali orang-orang yang sholat, maka dia akan mendapatkan stabilitas yang maksimal. Tadi digambarkan rentang waktu itu untuk menstabilkan dari subuh ke zuhur, ya distabilkan lagi dengan sholat zuhurnya, zuhur ke asar sudah mulai penat, distabilkan dengan asarnya, ke maghrib, ke isya, isya ke subuh kan ada ini kan rentangnya lumayan paling panjang, maka ada terminal terakhir dengan tahajudnya. Allahu Akbar. Sebagai apa? Penenang, adem. Ketika marah-marahan dengar azan, sholat kan? Atau enggak sholat kalau lagi marah? Misalkan bapak ibu udah dicekcok dengar azan, sholat kan? Ayo mah kita berjamaah sholat dulu. Habis salam, mah masih penasaran? Lanjutin nih. Kira-kira gitu kan? Dengan sholat adem. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 154, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau ada masalah keluarga, masalah di perusahaan, jawabannya apa? Sabar. Yang kedua apa? Sholat. Ya, itu aja solusinya. Bapak sebagai pimpinan di masyarakat ada konflik dengan warga dan sebagainya, sebelum bapak selesaikan konflik tadi, sholat dulu. Ya, luar biasa. Terserah mau sholat apa. Imam Bukhari menuliskan hadis sekitar 7.077 sekian gitu kan ya. Itu beliau sebelum menuliskan hadisnya, beliau sholat 2 rakaat setiap hadis itu. Ini bid'ah. Gak ada contoh Rasulullah. Kenapa? Gak ada contohnya. Ya, gak ada contohnya kan? Bid'ah dong. Enggak bid'ah. Jadi Imam Bukhari seperti itu Pak. Sebelum menuliskan hadis, beliau mohon kepada Allah, ya Allah, aku telah berusaha melihat hadis ini dan udah kemana-mana berkelana. Terakhir minta sama Allah kesohihan hadis ini dengan apa? Dengan sholat 2 rakaat setiap hadisnya. Allah Akbar, luar biasa. Nah di sini sholat sebagai apa? Penenang, penenteram, penstabil, yang jiwanya gundah gelisah, yang sering kecewa, yang sering sensitif, yang baperan, sholatlah. Karena sholat sebagai apa? Penenang. Terakhir yang keenam, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagai tameng, sebagai protection, sebagai tameng dari perbuatan keji dan munkar.
Kalau nggak sholat atau sholatnya sekedar mengerjakan saja dan tidak mendirikannya, maka khawatir tameng tadi tidak kuat, maka dirikanlah sholat. Maka setelah kita tahu 6 fadilah tadi, berikutnya ada beberapa pesan dari Rasulullah. Yang pertama, sholatnya di awal waktu. Ahabul a'mal. Ketika ada seorang sahabat A'rabi, seorang Arab tadi bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Yang pertama apa kata Rasulullah? As-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Dengan Isra Mi'raj ini diingatkan lagi nih, yang masih lelet, ya, yang masih menunda-nunda. Maka yang kedua larangannya apa? Jangan nunda-nunda. Yang pertama perintahnya dirikan sholat di awal waktu, yang kedua larangannya jangan menunda-nunda. Karena ada ayatnya, surah Al-Ma'un, ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, yang sholat saja celaka, apalagi yang nggak sholat. Yang sholat saja celaka di sini. Fawailul lil musallin, ya, celakalah bagi yang sholat. Nah, kenapa nih? Sholat kok celaka gitu kan ya? Apalagi yang nggak sholat. Yang bagaimana celaka ini? Alladzina hum an shalatihim sahun, di mana mereka ini lalai dengan sholatnya. Para mufassir mengatakan sahun di sini adalah takhirus shalah, mengakhir-akhirkan sholat. Ini hati-hati, ya, sholatnya diterima tapi mendapatkan apa? Wail, kecelakaan. Dan kenapa? Apalagi membiasakan. Nah, ini tolong sampaikan ke anak-anak, ke mantu yang masih bekerja, jangan sampai pekerjaannya menggeser sholatnya. Ustaz boleh nggak? Ya, saya ada meeting dadakan, bosnya ini non muslim, kayaknya ini asar ketentang ini, boleh nggak saya jamak, saya tarik ke zuhur? Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Hah? Boleh. Kata Imam, kata Syekh bin Baz dalam fatwanya, boleh tapi jangan dibiasakan. Ini uzurnya dadakan, gitu kan ya. Mudah-mudahan makanya jangan jadi jongos, jadi bos harusnya, biar kita yang ngatur. Kalau jadi jongos ya kayak gitu. Nah, tapi mudah-mudahan dengan peraturan-peraturan daerah yang ada, ini mudah-mudahan ya, kita doakan para pimpinan, pejabat sebagainya, minimal sholat aja, ya, para karyawan dan sebagainya, mereka ada hak untuk mendirikan sholat tersebut. Kemudian yang ketiga, pesannya adalah kenapa ada mendirikan sholat? Artinya apa? Sholatlah setelah sholat. Setelah kita mengerjakan sholat secara ritual, syarat rukunnya sempurna, setelah salam, maka praktekkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pertama, nilainya adalah sholat mengajarkan kita untuk apa? Tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Dengan simbol ruku atau sujud, kepala yang kita agung-agungkan. Ketika ruku, nunduk. Bagi ke sujud, itu sama dengan telapak kaki. Kalau ada kotoran ayam pun sama dengan kepala kita yang agung. Maka jangan sombong. Sholat mengajarkan untuk rendah hati. Kalau di depan Allah, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Depan manusia, rendah hati, tidak sombong. Karena iblis kenapa dikeluarkan oleh Allah? Karena kesombongannya. Aba wastakbar, abai dan istakbar, sombong. Maka mohon maaf, yang merasa besar, yang merasa punya kelebihan, hati-hati. Merasa lebih cantik, merasa lebih alim, merasa lebih kaya, itu adalah bintik-bintik iblis. Nauzubillah. Karena iblis, ya, beda dengan syaitan ya. Iblis itu pada dalam kuatnya itu dikeluarkan dari penghuni surga di saat itu karena apa? Kesombongannya. Nauzubillah. Maka sholat tadi mengajar kita apa? Rendah hati di hadapan manusia dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik. Kebanyakan kita ini rendah diri di depan manusia, merendahkan dirinya di depan pimpinannya atau majikannya, enggak boleh. Rendahkan hati di depan manusia, di depan Allah baru rendahkan diri kita sehina-hinanya dengan posisi sujud tadi. Ini yang pertama.
Yang kedua, nilai akhlaknya adalah dengan salam. Tolong salamnya dipraktekkan. Bukan salam yang ucapan saja, tapi salam sebagai penyebar kedamaian. Ya. Assalamualaikum ke arah kanan, assalamualaikum ke arah kiri. Coba praktekkan, sebarkan kedamaian. Jangan sampai adanya kita menjadi bahaya. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, al-muslim, seorang muslim itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Disebut muslim kapan? Ketika muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Maka keislaman kita inilah hanya dua sisi saja, menjaga lisan dan menjaga tangan. Jangan sampai adanya kita menjadi bahaya bagi muslim lainnya. Allahu Akbar. Itu mungkin hikmah balik Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Di penghujung, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya ada permintaan. Ya, saya bacakan kepada para orang tua yang telah mendahului kita. Saya sebutkan namanya di sini. Pertama, Abu Sumardi Saru Harjo Sumarto bin Kasan Raji. Yang kedua, Umi Kasmini Harjo Sumarto binti Singokaryo. Yang ketiga, Abu S. Junaidi bin Redon. Yang keempat, Umi Sumarmi binti Wongsowiryo. Yang kelima, Abu Raden Kusman bin Raden Imo Disosro. Yang keenam, Umi Raden Nganten Sudadi binti Jayeng Sumbogo. Terakhir, kepada almarhumah Ibu Hajjah Siti Rohimah binti S. Junaidi. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Berikutnya mohon doa kesembuhan bagi Ananda Zatora bin Budi Pramoto dan semua jamaah dan warga di Masjid An-Nur ini yang kena musibah baik itu Omikron atau penyakit lainnya. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitupun kepada almarhumah orang tua kita masing-masing. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, menempatkan di surganya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir khataayahum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma naqihim kama yunqqa sabul abyad min ad-danas. Rabbana hab lana min azwajina wa
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقه أولادنا في الدين وعلمهم التأويل رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي مرضانا اشفي مرضانا اشفي مرضانا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسأل الله الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.